Shalom, 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 shalom. shalom. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan, rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa dianugerahkan indah dan lebih indah lagi karena kasih Yesus yang terindah itu telah dilimpahkan dalam kehidupan kita. Amin. Dan oleh karena keindahan kasih Tuhan kita bisa diberkati hari ini dan kita berkemenangan untuk bisa menikmati ibadah doa kita pada saat ini. Mari Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kami mengajak datanglah dengan kerendahan hati. Kita bersehati, rindu menerima lawatan Tuhan pada saat ini. Kita satukan hati dulu untuk menyerahkan ibadah kita di dalam doa bersama. Haleluya. Kami bersyukur yang tidak habis-habisnya. Karena kasih-Mu Yesus yang terindah yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidup kami. Semua sudah terbukti kematian-Mu, kebangkitan-Mu, bahkan hidup kekal-Mu di surga saat ini. Tuhan pun masih memperhatikan kami, mengasihi kami. Karena apa yang Tuhan sudah mulai dalam hidup kami, Engkau pasti sempurnakan karena Engkau Allah, Alfa dan Omega Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur bahwa berkat-Mu hari ini. Terlebih saat ini Tuhan berikan kami kemenangan, sehingga kami bisa menikmati persekutuan indah dengan Engkau dalam ibadah penyembahan kami pada saat ini. Berkati kami yang ada di sini, berkati sidang jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah dimanapun menikmati ibadah doa penyembahan online ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang sama yang dari Bapa mengurapi, menguasai, melimpahi kami semua. Terima kasih Tuhan, khususnya para pelayan-Mu. Biarlah damai sejahtera sukacita surga melimpah di hati kami. Engkau Tuhan pakai kami semua saat ini dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, segala gangguan iblis setan yang mengganggu konsentrasi kami, apapun itu bentuknya, bersama kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang lebih dalam hadirat, mensyukuri kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu, merasakan lawatan-Mu Tuhan dalam ibadah doa penyembahan kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahbiskan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersyukuri. Dengan hati bersyukur, dengan hati menyembah. Karena kita menikmati kasih yang terindah di dalam hidup kita dari Yesus Kristus Sang Raja. Haleluya. Kasih yang terindah. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kasih yang terindah, haleluya. Kasih yang terindah, terima kasih Yesus, haleluya. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu
sekali lagi karya terbesar, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau bukan, Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau, kita akan datang menyembah Tuhan Yesus, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kagumi, haleluya. Kami kagum akan kasih-Mu Yesus, kami kagum akan pengorbananmu. Sungguh mulia, sungguh besar, sungguh agung perbuatanmu Yesus. Syukur, terima kasih buat kasih terbesar, buat kasih terindah di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik dalam hidup kami, Kau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, sempurnalah kebaikan-Mu, sempurnalah kemurahan hati-Mu, berlimpah-limpah kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami sanjung, kami puja selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Engkau yang maha kuasa, Kau yang maha besar. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Haleluya, amin. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa anugerah terindah, kasih yang terindah itu yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Karena itu Yesus, satu-satu jalan kebenaran dan hidup, itu yang sudah menyelamatkan kita. Mari hari-hari ini kita lebih banyak lagi untuk membuktikan ketaatan kita, untuk membuktikan sepenuh hati menyembah kepada Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya. Hanya Dia kebenaran yang menyelamatkan. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang
Mari kita nyatakan janji kita dengan jujur di hadapannya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran, haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Sekali lagi, ini Tuhan pengakuan kami bersama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, apapun keadaan dunia yang mungkin semakin sulit, tidak akan bisa menjauhkan kita. Karena Yesus sudah berkata, aku sudah mengalahkan dunia. Dan kemenangan Yesus adalah kemenangan yang kekal. Karena Dia Raja yang kekal. Mari, Yesus adalah firman yang jadi manusia. Dialah firman yang akan dinyatakan pada saat ini. Firman itulah yang memberikan kita kemenangan. Jawaban atas semua yang kita hadapi di dunia di akhir zaman ini. Kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman. Amin. Ku menang saat kau berfirman.
aman. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman. Kami percaya firman-Mu hidup, Yesus. Ku menang saat kami percaya tangan-Mu berkemenangan. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Amin. Perkataan-Mu pasti terjadi, Tuhan. Haleluya. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimujizatnya. Sedang jemaat, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ku diangkat dan mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya Amin. disediakan bagiku. Ku diangkat dan Dimulihkannya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Itulah pujian kami, merupakan satu ungkapan dari kami Tuhan, bahwa mujizat akan terjadi bagi setiap kehidupan yang percaya kepadamu Tuhan, yang mempercayakan kehidupan ke dalam tangan-Mu. Untuk itu pada kesempatan sore malam hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Dan kami tahu hanya Engkau yang mampu untuk menolong kehidupan kami ini. Oh, terima kasih Bapa di dalam surga. Apapun keadaan, apapun saat ini yang sedang ada di tengah-tengah kehidupan ini, kami tahu Kau memberikan kekuatan, pemeliharaan, perlindungan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami saat sore malam hari menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kalau masih didapati kekurangan, kelemahan, dosa, ampuni Tuhan, supaya kami boleh layak untuk mendengarkan firman-Mu saat sore malam hari ini. Dan biar Roh Kudus mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati puji-pujian yang sudah dipersembahkan Tuhan. Biar semua itu berkenan di hadapan, mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan sidang jemaat manapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau saat ini akan menyatakan bagi kami, supaya kami lebih sungguh-sungguh menghadapi keadaan di akhir zaman ini. Suasana Getsemani
terus akan Bapa dalam surga, akhirnya nanti akan masuk dalam peraannya antikris, tapi kami sudah mendapatkan terlebih dahulu daripada Engkau. Bagaimana untuk menghadapi semua itu? Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuasa apapun sekali lagi usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami mau sambut kebenaran firman-Mu terlebih dahulu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sidang jemaat, silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana sore malam hari ini kembali kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kita, kesehatan, dan tentunya semua dalam keadaan yang baik dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga kita boleh merasakan syukur di hari-hari ini. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita datang untuk menyembah dan berdoa, terlebih dahulu kita akan kembali ya untuk berbicara tentang Getsemani ini. Karena ini satu hal yang sangat penting dan serius bagi kehidupan kita tentang Getsemani ini. Ya. Di mana kita tahu bahwa Getsemani yaitu pemerasan daging. Di Taman Getsemani Yesus mengalami pemerasan daging atau sengsara daging tanpa dosa. Itulah percikan darah. Kalau Yesus orang yang benar tidak ada salah tapi harus mengalami ini. Ini saudara dikasih Tuhan, kalau dia sebagai kepala mengalami Getsemani ini, maka kita kerja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan sebagai tubuhnya juga mutlak untuk mengalami pemerasan daging, ya, atau suasana Getsemani, ya. Bentuknya kita sudah tahu, saudara sudah mencatatnya, bentuk ya daripada kerja Tuhan menghadapi sengsara, ya bentuknya itu sengsara daging untuk ibadah pelayanan, ya, mengalami sengsara daging, ya, ayat mengatakan untuk ibadah yang benar ada aniaya, ya. Sengsara daging karena firman Tuhan yang keras, yang tajam, yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan daging kita ini. Dan juga sengsara daging karena menghadapi pengindasan, ya. Mungkin dikucilkan dan lain sebagainya, menghadapi fitnahan, menghadapi ketidakadilan, sampai nanti penangkapan dan sebagainya. Tapi juga mungkin menghadapi kesulitan atau dalam suasana pandemi ini. Ya, kesulitan dalam ekonomi, dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Itulah bentuk Getsemani yang nanti akan terjadi di masa praaniaya selama 3,5 tahun ini. Praaniaya antikris. Ya. Jadi percikan darah yang dialami oleh gereja Tuhan bukan hanya sekedar untuk menakut-nakuti. Kalau saat ini firman Tuhan menyatakan tentang Getsemani ini, ya, bukan untuk menakut-nakuti kita. Ya, tetapi kita harus mengerti karena ini adalah nubuatan dari firman Tuhan. Ya. Dan saudara dikasih Tuhan, semuanya ini harus dialami oleh gereja Tuhan. Sebab semua ini sudah tertulis dalam Alkitab dan ini merupakan sesuatu yang akan terjadi. Dalam nubuatan dari Daniel itu sudah begitu sangat jelas. Jadi percikan darah itu kita sudah bahas tidak bisa dihadapi dengan apapun. Baik dengan kekayaan, baik dengan kedudukan, baik dengan kepandaian, ataupun dengan kekuatan. Tapi hanya bisa dihadapi lewat setia dan tekun di dalam hal berjaga-jaga dan berdoa. Ini kita sudah pelajari pada kesempatan
yang lalu. Lewat berjaga-jaga dan berdoa. Ya, lewat doa penyembahan 1 jam. Ya, jadi kita perlu berdoa dan berjaga 1 jam supaya tidak tidur rohani. Kalau kita membaca dalam kisah di Getsemani, murid-murid itu tertidur. Ya, jadi 1 doa penyembahan 1 jam ya, supaya kita tidak tertidur rohaninya. Ya, di mana mengandung pengertian di dalam ayat 14 ya, sampai 20. Ya, saudara dikasih Tuhan ya, dalam Efesus pasal 5 ya, pengertian tidur rohani yang pertama itu tanpa firman pengajaran yang benar. Ya, dikatakan dalam Efesus 5 bebal. Bebal keras hati dan bodoh. Ya. Sehingga tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan. Ini pengertian tidur rohani yang pertama. Kalau tidak mengerti firman berarti tanpa firman pengajaran yang benar. Inilah yang seringkali kita hadapi, kita sudah melayani tapi tanpa firman pengajaran yang benar. Bebal dan bodoh. Yang kedua, pengertian tidur rohani yaitu di dalam ayat 18 dari Efesus 5 yaitu mabuk. Ya, sama dengan tanpa urapan Roh Kudus. Sehingga hidupnya dalam hawa nafsu daging, keinginan daging yang menghasilkan perbuatan-perbuatan daging yang nanti mengarah kepada perbuatan-perbuatan dosa yang seringkali kita tidak menyadarinya ini. Sudah berbuat dosa tapi merasa malah hebat dan merasa benar. Ini pengertian tidur rohani yang kedua, tanpa urapan Roh Kudus. Dan yang ketiga, pengertian tidur rohani yang ketiga adalah lumpuh. Ya, dalam Yohanes 5 ayat 5 sampai 8 lumpuh. Ya, enggak bisa. Ya, bergerak enggak bisa. Ini kehidupan yang tanpa kasih Allah. Ya, sehingga tidak setia dalam ibadah pelayan kepada Tuhan. Dan tidak ada ya, orang yang menurunkan aku. Ya berarti selalu mengandalkan orang lain. Hanya bersandar kepada orang lain. Bergantung kepada manusia atau bergantung kepada dunia. Dan tidur di atas tilam seperti orang lumpuh itu. Hidup dalam dosa sampai pada puncaknya dosa. Ini bentuknya tidur rohani. Tanpa firman, tanpa urapan Roh Kudus, tanpa kasih Allah. Sama dengan tanpa iman, harap, dan kasih. Ini saudara dikasih Tuhan. Kita sudah mempelajari ini semua. Ya. Memang manusia daging itu lemah. Tetapi harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Kalau kita lemah, jangan kita mau tinggal di dalam kelemahan. Tapi kita harus selalu berjaga dan berdoa. Seperti Yesus taman Getsemani, dia secara daging dia lemah. Tidak ada kekuatan. Ya. Makanya dia mau berdoa. Nah saudara dikasih Tuhan. Kalau kita merasa lemah, jangan kita mau tinggal di dalam kelemahan. Tapi kita harus berdoa atau berjaga dan berdoa. Sehingga tidak tidur rohani tapi ada suasana kebangunan rohani. Ya. Apa bentuk suasana kebangunan rohani kemarin sudah diterangkan dalam PA. Bukan oleh hanya ada KKR kebangunan rohani. Tapi setelah itu rohaninya ya, melempem lagi.
Tetapi suasana kebangunan rohani yang benar itu, yaitu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Efesus 5, 15-17 saudara sudah mencatatnya tentunya ini. Ya. Jadi suasana kebangunan rohani yang pertama bisa mengerti kehendak Tuhan. Bisa mengerti firman Tuhan tadi. Kalau tertidur enggak ngerti kehendak Tuhan. Tetapi kalau ada rohani yang terbangun, yaitu mengerti kehendak Tuhan. Dalam tabernakel ini menunjuk pada meja roti sajian. Ibadah PA disertai dengan perjamuan suci. Dan suasana kebangunan rohani yang kedua, Efesus 5 ayat 18, yaitu hidup dalam urapan Roh Kudus. Atau penuh dengan Roh Kudus. Kalau tertidur tadi tidak ada urapan Roh Kudus. Tetapi untuk kita terus mau berdoa dan berjaga supaya ada suasana kebangunan rohani yang kedua. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Ya, ini kalau di dalam tabernakel itu terkena kepada tanda pelita emas. Tekun dalam ibadah raya. Dan suasana kebangunan rohani yang ketiga itu dalam Efesus 5, 19, 20 yaitu bisa mengucap syukur dan menyembah kepada Tuhan. Dalam tabernakel ini terkena kepada mezbah dupa emas. Tekun dalam ibadah, doa dan penyembahan. Jadi tadi kalau tertidur rohani tanpa firman, tanpa roh, tanpa kasih, tanpa iman, tanpa pengharapan, tanpa kasih. Ya, tanpa iman, harap dan kasih. Tapi kita mau berdoa supaya ada suasana rohani. Jadi kebangunan rohani kita bisa dapatkan lewat kita tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Kalau tidak ada dalam kebangunan rohani, maka gereja Tuhan akan tertidur seperti 5 gadis yang bodoh. Kalau kandang pengembala itu ya, melimpah dengan firman, maka akan terjadi kebangunan rohani. Jadi suasana kebangunan rohani hanya bergantung kepada kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ya. Jadi untuk itu saudara dikasih Tuhan, di hari-hari ini mari untuk menghadapi suasana Ania Antikris, suasana Getsemani, kita harus mau tekun dalam 3 macam ibadah, dalam kandang pengembalaan supaya ada kebangunan rohani, tidak tertidur rohaninya ini. Nah, mari sore hari ini kita akan kembali melihat di Taman Getsemani 3 kali Yesus memberikan teladan ya, dalam hal berjaga dan berdoa. Ya, 3 kali. Ini teladan Yesus di Taman Getsemani ini. Yang pertama, doa yang pertama, Matius 26 ayat yang ke-39. Matius 26 ayat ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini menunjukkan kelemahan dagingnya dia. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, yaitu kehendak daging, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua dalam ayat 42. Dalam ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ini doa yang kedua dari Yesus. Doa yang ketiga ayat 44.
Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Doa yang itu ya Bapakku, jikalau awan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku memenuhi, jadilah kehendakmu. Di sini kita melihat 3 kali Yesus berdoa dan berjaga-jaga. Dan ini juga secara rohani mengandung pengertian bagi kita supaya kita setia dan tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Setia di dalam penggembalaan. Akan terjadi kebangunan rohani. Ya, itulah ya, doa seperti teladan yang Yesus teladankan ini. Ya. 3 kali Yesus berdoa. Menunjuk kepada kita harus setia dan tekun dalam 3 macam ibadah pokok dalam penggembalaan. Apa kegunaan? Kalau kita sudah setia, kita sudah tekun dalam berdoa dan berjaga-jaga, artinya kita tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Apa kegunaannya? Yang pertama, Lukas 22 ayat 43. Ya, jadi kegunaan ya, kalau kita setia dan tekun dalam doa dan berjaga-jaga. Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi kegunaan yang pertama adalah Tuhan akan memberikan kekuatan baru sehingga kita bisa tetap kuat dan teguh menghadapi pemerasan daging. Ini kegunaan kalau kita setia dan tekun, ada kebangunan rohani. Ya, yang pertama itu ya, Tuhan memberi kekuatan yang baru, katakan, sehingga kita bisa tetap kuat dan teguh seperti Yesus lemah waktu menyerah kepada Tuhan, tapi ada malaikat yang menolong. Ya, itulah Roh Kudus. Ada malaikat yang menolong. Ya, sehingga diberi kekuatan. Yesus mampu menghadapi Getsemani itu suasana kebaikan. Sampai dia juga sudah siap untuk menderita. Sampai mati di atas kayu salib. Sehingga dia kuat, taat. Dengar sampai mati di atas kayu salib. Kuat dan teguh hati berarti tidak menyangkal Tuhan. Tadi di dalam Injil Matius, sementara Yesus berdoa dan berjaga, Petrus dan murid-murid lainnya tidak berjaga-jaga, bahkan tertidur. Sehingga Petrus akhirnya menyangkal Tuhan. Buat kita sekarang adalah tidak pernah menyangkal firman yang benar apapun yang sedang kita hadapi. Mungkin menghadapi krisis. Seperti saat menghadapi sekarang pandemi. Mungkin menghadapi krisis ekonomi. Dan lain sebagainya. Ya. Tetapi waktu ditawari berkat-berkat jasmani dan lain. Yang didapat tidak sesuai dengan kebenaran. Ya. Mau saja. Tetapi kalau kita kuat, teguh hati, ada kebangunan rohani, tidak tertidur rohani. Ya. Kita kuat dan teguh hati. Ya. Sehingga bukan saja tidak menyangkal Tuhan, tapi sampai tidak mau berbuat dosa. Sekalipun ada keuntungan ataupun dipaksa, diancam, tetap. Yang kedua, kegunaan yang kedua, Wahyu 3 ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun. Nah ini, menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang, yaitu masa peraannya antikris,
atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini kegunaan kedua. Tuhan akan melindungi kita saat-saat kita menghadapi suasana Getsemani, menghadapi pemerasan daging. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Amin. Ya, dikatakan siapa tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia. Sekarang kita sedang menghadapi pandemi ini, seluruh dunia ini. Tapi saudara dikasih Tuhan, kalau kita ada kebanggaan rohani, tekun tadi menantikan aku, maka janji Tuhan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Amin. Ada satu perlindungan dari Tuhan. Jadi tadi kegunaan yang kedua. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tapi Tuhan melindungi di saat kita menghadapi Getsemani atau pemerasan daging. Ya. Untuk itu mari kita banyak berdoa, berjaga, tekun, sekalipun online ikuti, ada kebangunan rohani. Maka Tuhan janjikan tadi kepada Wahyu 3 ayat 10 akan dilindungi saat menghadapi pemerasan daging. Sehingga Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Amin. Sesungguhnya ya, kalau kita mau untuk tekun dalam 3 macam ibadah pokok, tekun dalam kandang penggembalaan, ya, Tuhan melindungi kita. Kemarin bagaikan kita ya, air ya, yang tadinya diduduki oleh Babel, perubahan Babel, air yang banyak airnya itu diduduki oleh perempuan Babel, dikuasai oleh Babel untuk memiliki tabiat Babel itu. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kalau air itu masuk dalam gentong, ya, kelihatannya nggak bebas seperti air laut, ya, tetapi dilindungi. Sehingga Babel itu tidak akan bisa, pencobaan tidak akan mampu untuk menebus. Karena kita sudah ada dalam kandang bala, tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus melindungi dalam kehidupan kita ini. Tidak dibiarkan sendiri. Amin. Nah, kita lihat Wahyu 2 ayat 9 dan 10. Ini jemaat Smyrna. Wahyu 2, 9, 10. Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah sidang jemaat Smyrna. Ada dalam suasana kesusahan, kemiskinan, tapi engkau kaya. Ya. Rohani kaya sekalipun jasmaninya menghadapi kesusahan dan kemiskinan ini. Ya. Nah, saudara, ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Amin. Karena apa? Tuhan melindungi kita. Tuhan beserta kita. Jangan hanya katakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Tapi satu fakta yang nyata, kalau Tuhan beserta kita, berarti pribadi Tuhan ada dalam kehidupan kita. Bukan sekedar di samping kita.
tetapi pribadi Tuhan yang adalah firman pengajaran benar ada di dalam kehidupan kita. Berarti kita bersama dengan Dia. Jangan takut. Apa yang diperhadapkan dengan kita harus menderita dan lain sebagainya. Tetapi aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kemuliaan. Jadi Tuhan juga akan memberikan mahkota kemuliaan bukan kepada jemaat Smyrna, tapi kepada kehidupan kita sidang jemaat yang hidup seperti jemaat Smyrna itu. Tuhan katakan akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Jadi Tuhan bukan saja hanya melindungi kita, tapi bahkan akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Memberikan mahkota kehidupan kita berarti Tuhan mampu menjamin kehidupan kita. Baik itu berkat-berkat jasmani di tengah dunia yang sukar, penuh penderitaan dan kesengsaraan seperti menghadapi pandemi ini, seluruh dunia ini. Mahkota kehidupan berarti Tuhan mampu memberikan berkat-berkat secara rohani kepada kita. Itulah pribadi Dia. Firman pengajaran ada dalam kehidupan kita ini. Kegunaan yang ketiga. Ya, Markus 14 ayat 36. Markus 14 ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Ini kegunaan yang ketiga adalah kita bisa sampai taat dengar-dengar kepada kehendak Tuhan. Kalau kita bisa taat dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang kita bisa terima lewat firman Tuhan. Ini sama dengan kita mengulurkan tangan kepada Tuhan. Kita percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Ya. Saudara dikasihi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Loh, bagi Tuhan. Tapi bagi kita orang yang percaya, yang mempercayakan kehidupan ke dalam tangan Tuhan, juga tidak ada yang mustahil. Amin. Menghadapi masa pandemi seperti ini. Sampai kapan tidak tahu berakhir. Tetapi Tuhan akan memberikan mahkota itu. Mampu menjamin kehidupan jasmani. Di tengah dunia sukar, mampu memberikan berkat secara rohani. Sampai kita bisa taat dengar-dengar kepada kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa mempercayakan kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Sepenuhnya. Jadi kehidupan yang tidak setia. Kehidupan yang tidak tekun. Kehidupan yang tidak taat dengar-dengaran. Contohnya itu seperti Petrus dan murid yang lain. Sewaktu Yesus belum mati, Petrus sudah diperintahkan menjadi penjala manusia. Tetapi setelah Yesus mati, Petrus balik kembali menjadi penjala ikan. Kalau kita setia, maka kita bisa taat dengar-dengaran seperti Yesus. Ya Aba, ya Bapa. Sehingga kita bisa menyerahkan kehidupan kita sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Saat-saat seperti ini pandemi. Ya, kita hanya berharap bergantung kepada Tuhan. Perlindungan Tuhan. Ya. Kalau kita sembarangan, salah-salah kita nanti. Ya. Terkena atau terimbas. Ya. Tapi kita harus jaga. Tapi semua itu juga kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan yang akan
melindungi kita. Kita hanya mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Ya. Itu berarti kita menyerahkan kehidupan kita sepenuh kepada Tuhan. Tapi bukan oleh karena putus asa, bukan. Menyerahkan itu sampai mengangkat tangan. Artinya taat dengar-dengaran firman, tekun. Ada kebangunan rohani. Kalau ada kebangunan, namanya kebangunan berarti ada kekuatan itu. Apa hasilnya nanti? Ya, apa hasilnya? Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita setia tekun dalam ibadah, dalam hal berdoa dan berjaga-jaga tadi, ya, nanti kita akan merasakan hasilnya. Ya. Yang pertama hasilnya Markus 14 ayat 36a, kita baca ulang. Markus 14 ayat 36. Markus 14 36a. Katanya, yaitu kata Yesus, ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ini hasil yang pertama. Kalau kita mau taat dengar ya Aba ya Bapa, mengulurkan tangan kepadaku dan percayakan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan. Hasilnya tangan Tuhan diulurkan kepada kita untuk menghapus kemustahilan dalam kehidupan kita secara jasmani. Baik mungkin di saat ini pekerjaan, usaha, semua ekonomi yang merosot. Mungkin juga nikah rumah tangga yang sedang merosot menuju kepada kehancuran. Atau buah nikah yang mungkin sudah hancur. Semua akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau kita mempercayakan diri, tidak ada yang mustahil. Tuhan menghapus kemustahilan dalam hidup kita secara jasmani. Hasilnya yang kedua, ya. Kalau Tuhan mengulurkan tangan, kita mengulurkan tangan, Tuhan ulurkan tangan, menghapus kemustahilan tadi secara jasmani. Sekarang yang kedua, menghapus kemustahilan secara rohani. Apa menghapus kemustahilan secara rohani? Yaitu mengubahkan kehidupan kita yang masih banyak cacat celah untuk menjadi sama mulia seperti Yesus. Seringkali mungkin kita merasakan mengatakan mustahil aku bisa seperti Yesus. Mustahil bisa aku tadi taat dengar-dengar dan sebagainya. Tapi di saat kita sungguh-sungguh taat, tidak ada yang mustahil. Tangan Tuhan diulurkan untuk menghapus kemustahilan secara rohani. Sehingga kita mengalami keubahan. Kehidupan kita yang masih banyak cacat celah. Untuk bisa diubah menjadi sama mulia dengan Tuhan. Tidak ada cacat celah. Yang ketiga, kegunaan atau hasil yang ketiga, pelayan siap. Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, tidak akan lagi ratap tangis, tidak akan lagi duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi hasil ketiga, tangan Tuhan diulurkan untuk menghapus segala air mata dari mata kita. Sampai kita bisa merasakan kebahagiaan. Berbahagia bersama dengan Tuhan. Untuk masuk Yerusalem yang baru. Berbahagia bersama Tuhan dengan Tuhan Yesus. Masuk Yerusalem yang baru. Itulah hari-hari ini ambil sikap untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tekun
tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Ada kebangunan rohani. Kita digerakkan rohani, dibangun. Sampai kita bisa taat dengar-dengaran. Sekalipun mungkin jasmani kita seperti sidang jemaat Smyrna. Tapi kalau kita mau menantikan, orang menantikan Tuhan, mau menyucikan dirinya. Sehingga kita ada hasil sampai taat dengar-dengaran, yaitu Tuhan ulurkan tangan menghapus kemustahilan dalam hidup kita. Secara jasmani tadi, juga secara rohani, sampai tidak ada air mata, tidak ada perkabungan, tidak ada duka cita. Berarti kita bersama Yesus dalam kebahagiaan di kota Yerusalem yang baru. Mari banyak berdoa dan berjaga berdoa seperti firman Tuhan tadi. Intinya berjaga dan berdoa. Perhatikan sehingga kita sungguh-sungguh sekalipun menghadapi masa-masa seperti ini, kesulitan sampai nanti masa praaniaya antikris, kita akan bisa lolos sehingga tidak masuk dalam bilangan antikris. Tapi di saat-saat masa Getsemani, suasana Getsemani nanti akan terjadi, yaitu antikris berkuasa. Tapi sebelumnya ada praaniaya. Itu bentuk daripada yaitu suasana Getsemani. Ini merupakan nubuatan. Maka ikuti dalam pembicaraan tentang Getsemani ini. Supaya nanti kita bisa mengerti. Dan kita bisa sampai nanti berbahagia. Tidak ada air mata. Tuhan memberkati kita. Dia hanya sejauh doa. Kembali. Cobaan menggodai. Saya undang sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Sengsara menimpa kehadapanmu. Ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan. Memanggil namanya, amin.
Haleluya. Mungkin saudara menghadapi kegelisahan saat ini. Haleluya. Menghadapi suasana ada ujian pencobaan. Tapi ingat, ada seorang penolong yang mampu untuk menolong, yaitu pribadi Yesus. Firman Tuhan tidak jauh dari kita. Ya, ya. Haleluya. Haleluya. Engkau mampu Tuhan. Ya. Haleluya. Ya, selalu. Engkau yang mampu, satu-satunya yang mampu Tuhan. Engkau yang selalu peduli dalam kehidupan kami. Haleluya. Memanggil namanya, doa yang segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya. Kalau kita mau tekun, mau taat dengar-dengar, mau setia, kita bakal mengulurkan tangan kepada Tuhan yang memberikan tangan kita untuk menolong. Dia tidak jauh, Dia hanya sejauh doa. Haleluya, nama yang penuh kuasa, nama yang sudah menang. Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh Tuhan. Kepada kami, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh mari sidang jemaat yang dikasihi. Haleluya. Yesus sudah mengalami suasana kesukaan dan Dia menang oleh ketaatannya, yang mampu mengulurkan tangan kepada setiap kita yang mau mempercayai dan mempercayakan kehidupan ke dalam tangan Tuhan, yang mau tekun, yang mau rohnya dibangunkan sampai bisa mengulurkan tangan taat dengar-dengaran, maka Dia satu-satunya juga mampu mengulurkan tangan menghapus kemustahilan, baik secara jasmani, baik secara rohani. Haleluya.
Amin. Oh, haleluya. Malam hari dia menghampiri kita. Percaya Dia tak Tidak jauh jauh. darimu, Dia hanya sejauh doa. Seru Memanggil nama yang berkuasa. memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh Ya Yesus, haleluya. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih. Haleluya, Ya. haleluya. Ya. Inilah iman kami Tuhan, bahwa Engkau Yesus penolong yang tidak pernah jauh dari kami. Walaupun pernah seketika saja Bapa meninggalkan Engkau di Taman Getsemani, berjuang sampai garis akhir, tetapi Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami karena Engkau Amin. sudah menang Amin. atas semua pergumulan, pencobaan, godaan, semuanya Tuhan. Ya. Bahkan maut, kerajaan maut, musuh yang terkuat sekalipun. Itu sebabnya kami mau terus andalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Di saat kami tidak tahu berbuat apa-apa, kami mau arahkan hati kami. Kami mau arahkan seruan kami untuk mengadu kepada Engkau Tuhan. Engkau jawaban segala pergumulan hidup kami. Pada malam hari ini, teladan doa Tuhan sudah nyatakan bagi kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami semua jemaat-Mu menjadi rumah doa-Mu Tuhan. Kami mau menjadi rumah doa untuk kehidupan kami secara pribadi. Kami menjadi rumah doa untuk keluarga kami. Kami mau menjadi rumah doa untuk saudara-saudara seiman kami. Kami mau menjadi rumah doa untuk setiap orang-orang yang Kau kasihi Tuhan. Bahkan bagi segala bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, jadikan seluruh kami jemaat-Mu, umat-Mu yang sudah mendengar firman menjadi pendoa-pendoa di akhir zaman ini Tuhan. Karena Engkau Bapa rindu menjadikan kami menjadi rumah doa bagi kemuliaan-Mu. Berkati Bapak Gembala kami yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat firman pada saat ini. Biarlah firman yang sudah dibagi-bagikan menjadi berkat rohani yang luar biasa. Benar-benar bisa kami simpan dalam loh hati kami semuanya. Dan kami jemaat-jemaat Tuhan yang berkesempatan menerima berkat yang heran. Kami mau taat dengar-dengaran Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang dari sorga itu Tuhan limpahkan menjadi kekuatan kami. Untuk kami menjadi pelaku setia akan firman-Mu. Terima kasih. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini Engkau tahu setiap pergumulan mereka. Engkau tahu Tuhan mereka sudah berdoa. Mungkin sudah lama berdoa. Kami percaya Tuhan waktu-Mu akan indah. Engkau nyatakan jawaban-jawaban bagi mereka. Biarlah setiap pergumulan mereka Tuhan, Engkau di atas semua itu. Tuhan mendengar semuanya. Amin. Mungkin ada yang bergumul berdoa soal kehidupan pribadinya, pekerjaannya, usahanya, keluarganya, apapun Tuhan. Jikalau itu seturut dengan firman-Mu, kami berdoa, Tuhan tolonglah. Engkau menjawab, Engkau mengabulkan. Indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terlebih di keadaan dunia saat-saat ini, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, pasti ada kesulitan yang bertambah Tuhan. Tetapi kami punya Bapa yang senantiasa memperhatikan kami, senantiasa mengasihi kami. Engkau Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terlalu mudah bagi-Mu untuk memberkati kami secara jasmani Tuhan.
Itu sebabnya kami tidak khawatir, tidak takut. Kami percaya pemeliharaan-Mu nyata. Ya. Bagi seluruh jemaat-Mu. Amin. Apapun pekerjaannya, usahanya. Ya. Setiap mata pencaharian jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup membuka pintu-pintu baru. Tingkap-tingkap langit untuk memelihara. Menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mungkin ada sudah jemaat-Mu yang bergumul dengan kesehatan. Ya. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami. Buat siapapun yang saat ini sedang dalam Tuhan pergumulan untuk kesehatannya. Kami berdoa biarlah kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan Haleluya Yesus. bekerja pada saat ini. Menyembuhkan, memulihkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Semua pergumulan jemaat-Mu Engkaulah Tuhan. Ya. Yang menjadi sumber semuanya kebutuhan kami. Terima kasih berkati Ya. bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan kami. Ya. Pusat sampai daerah berkati Tuhan. Terima kasih. Berkati Tuhan, berkati Bapak Ya. Presiden, Wakil Presiden semuanya. Sampai pada RT RW di mana-mana Engkau berkati. Biarlah Wakil-Mu Tuhan dalam pemerintahan kami ini bisa bekerja Ya. sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai Ya. dengan Tuhan amanat Ya. rakyat yang sudah diemban Tuhan. Berkati, Ya. berikan kesanggupan, kesehatan, hikmat Terima kasih. untuk berlaku adil, berlaku jujur, Ya. tanggung jawab Tuhan. Berkati, berkati Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan di mana-mana, terlebih di kota Kabupaten Haleluya. Mojokerto ini. Berkati menjadi gereja-gereja yang menjadi berkat untuk kota dan Kabupaten Mojokerto. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami doakan buat sementara waktu kami masih mempersiapkan ibadah dalam bentuk online. Semua agenda ibadah kami dalam minggu-minggu ke depan. Tuhan berkatilah para pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Tidak ada satupun yang lupa. Tetapi semuanya bisa mengingat setiap tugas Ya. pelayanannya. Dan mempersiapkan dengan baik dan matang Tuhan. Yesus. Berkati Tuhan, pakai Terima semua kasih. para pelayan, beri kesehatan, kekuatan Terima senantiasa. Untuk senantiasa bisa siap memberikan terbaik, menyenangkan Ya. hatimu dalam setiap jabatan pelayanan kami Tuhan. Haleluya. Berkati Tuhan, bukakan firman Ya. yang terus menjadi kebutuhan utama hidup rohani kami. Ya. Bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima terima kasih berkati hamba penggembala kami juga, biar Kau pakai terus Tuhan. Ya. Kami tidak tahu berapa waktu lama ini masih terjadi, biarlah rencana-Mu yang indah yang Ya. terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Inilah syafaat kami yang kami serahkan. Kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Terima Kristus. kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan dalam ibadah sore malam hari ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, baik kasih-Mu, firman-Mu, kuasa urapan Roh-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah pada kesempatan sore malam hari ini. Sehingga Bapa dalam surga, semua apa yang sudah kami lakukan, semua itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi, berkati pelayan-pelayan-Mu malam hari ini, beri kekuatan kesehatan juga kepada pelayan-pelayan yang lain. Engkau juga memberi kekuatan kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu dan kami sebentar selesaikan ini. Dan biar Bapa di dalam surga damai sejahtera dan kasih karunia tetap dilimpahkan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Tetap setia tekun dalam mengikuti ibadah yang akan datang, sekalipun masih secara online. Haleluya.